Assalamualaikum. Yuk sebelum nonton subscribe dulu dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Konita Azhara, tentunya masih dalam hasil putar tentang bisnis online dan marketplace. Tentunya kita sebagai penjual ingin sekali banyak pengunjung yang mengunjungi toko kita dan banyak penjualan dari toko kita. Nah, banyak cara nih sebenarnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan voucher toko. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat voucher toko di Lazada agar semakin banyak lagi pengunjung yang mengunjungi toko kita dan semakin banyak lagi penjualannya. Namun bukan hanya sekedar untuk membuat voucher toko saja, tetapi kita akan mengetahui tips dan trik bagaimana supaya voucher toko itu tetap aktif dan mendesak calon pembeli untuk membeli produk di toko kita. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah buka dulu seller center Lazadanya. Kemudian kita ke bagian promosi. Nah, ini banyak banget ya sebenarnya tools-tools promosi dari yang disediakan Lazada untuk kita sebagai penjual. Ada voucher penjual, ada flexi combo, gratis ongkir, bundles, dan sebagainya. Nah, kita membahas yang voucher penjual dulu ya. Kita klik dulu voucher penjual. Nah, ini adalah voucher-voucher yang telah saya buat di sini yang masih sedang berjalan. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat voucher, jadi tipsnya adalah kalau teman-teman mau membuat voucher itu jangan voucher yang langsung lama. Misalnya vouchernya langsung 1 bulan atau 2 bulan, jangan. Kita buat voucher itu secara berkala. Jadi buatlah vouchernya itu misalnya dalam waktu 3 hari, 4 hari gitu. Kalaupun misalnya males ya buatlah dalam waktu seminggu. Teman-teman coba lihat tips-tips yang coba lihat voucher-voucher yang diberikan oleh marketplace kayak di Shopee, di Tokopedia, atau di Lazada gitu kan. Mereka memberikan voucher itu dalam jangka waktu yang singkat. Supaya apa? Supaya nanti si calon pembeli itu terdesak untuk membeli produk kita karena vouchernya berbatas waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah vouchernya itu kalau teman-teman membuat voucher, walaupun misalnya teman-teman akan ada buat voucher setiap hari gitu ya kan, tapi jangan voucher yang sama. Jadi misalnya voucher yang 3 hari ini ya, misalnya Senin, Selasa, Rabu gitu kan, vouchernya 2.000 misalnya gitu. Kemudian hari Kamis sampai Minggu vouchernya 3.000. Jadi walaupun berbatas waktu, tapi vouchernya setiap periode itu berbeda-beda. Jadi sehingga si calon pembeli itu nggak merasa nanti akan ada voucher lagi kok gitu. Nah, mereka akan menganggap bahwa nanti aja belinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita buat vouchernya berbeda-beda gitu ya kan, jadi si pembeli itu akan merasa terdesak, aku beli sekarang aja deh daripada nanti tiba-tiba vouchernya berubah lagi gitu ya kan. Atau misalnya aku nanti beli aja deh nunggu voucher yang baru, bisa jadi gitu kan kalau misalnya dia tahu ada voucher baru kayak gitu. Makanya buatlah voucher secara berkala, kemudian setiap periode itu berbeda-beda sehingga mendesak calon pembeli untuk membeli produk di toko kita dengan menggunakan voucher dari toko kita. Nah, kemudian apakah voucher toko itu harus sama gitu ya kan? Maksudnya harus tinggi, misalnya nominalnya gitu kan? Apakah harus 10.000, 20.000, atau 50% gitu? Nggak perlu teman-teman. Teman-teman buat voucher misalnya Rp1.000 aja atau Rp2.000 gitu kan? Itu nggak apa-apa. Yang penting adalah dia bisa nampil di tampilan halaman depan toko kita. Nah, misalnya kalau saya bikin kalau dari HP gitu kan, ketika kita buka aplikasi Lazada sebagai buyer, mereka dari halaman depan akan kelihatan langsung vouchernya. Contohnya seperti ini. Nah, ini teman-teman contohnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya vouchernya di sini di bagian halaman depan. Kalau misalnya kita buka toko ya, ini toko saya, kemudian buka halaman depan, maka akan kelihatan nih untuk ambil, kemudian ambil. Jadi vouchernya langsung tampil di halaman depan. Jadi ketika calon pembeli melihat toko kita, mereka akan langsung lihat, oh ini tokonya ada vouchernya nih, kayak mereka tertarik untuk membeli produk di toko kita. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalnya kita buat voucher ya kan, tadi kan kita udah masuk nih bagian vouchernya Lazada gitu kan. Nah, di sini teman-teman untuk buat voucher ya tinggal buat sekarang, atau kalau misalnya teman-teman sudah pernah buat tinggal klik duplikat aja. Nah, ini kita contohin, misalnya saya mau buat sekarang ya vouchernya.
Kemudian saya mau bikin di sini. Nah, untuk nama voucher teman-teman bebas ya, mau nama vouchernya apa. Bisa misalnya, oh saya mau bikin nama vouchernya cinta-cinta gitu boleh, atau misalnya saya mau bikin nama vouchernya nama toko saya, itu juga boleh. Jadi nama voucher ini nggak masalah teman-teman. Nama promosi maksudnya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk bikin voucher, kalau bisa berbatas waktu ya, berskala waktu, misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Jangan bikin sebulan, 2 bulan, atau seminggu, atau misalnya setahun gitu malah. Ya orang akan tertarik untuk membeli, orang tidak akan terdesak untuk membeli produk di toko kita gitu. Jadi gunanya voucher promosi ini adalah selain untuk menarik calon pelanggan untuk membeli produk di toko kita, adalah supaya untuk mendesak mereka membeli produk di toko kita gitu. Nah, untuk tanggal ya masa redeem tadi sudah kita buat di sini untuk periodenya. Kemudian untuk waktu pengumpulan ini adalah misalnya nih ada calon buyer yang mengunjungi toko kita. Kira-kira mereka bisa mengumpulkan voucher kita tuh sejak kapan gitu ya kan? Biasanya untuk waktu pengumpulan ini bisa disamakan dengan masa mulai redeem voucher, atau misalnya bisa juga sebelum dari masa redeem voucher. Jadi misalnya kita buat dari sekarang juga bisa sebelum tanggal 21. Nah, kemudian di sini ya, untuk nilai pesanan mencapai, di sini teman-teman bisa klik aja berapa. Tapi sebelum kita ke sini, kita akan lihat dulu vouchernya itu berlaku untuk produk yang mana aja. Bisa untuk seluruh toko atau bisa untuk spesifik produk. Nah, kalau untuk seluruh toko, maka maka calon pembeli teman-teman gitu kan, ketika mau beli produk apapun yang ada di toko kita, maka dia bisa menggunakan vouchernya. Tapi kalau misalnya spesifik produk, maka ketika calon pembeli ingin membeli produk kita gitu kan, misalnya produk yang tertentu aja yang dia bisa mendapatkan vouchernya. Misalnya kita setting, saya hanya ingin gamis dewasa saja deh yang saya setting vouchernya. Maka si pembelinya itu, kalau dia beli koko dewasa nggak akan bisa mendapatkan vouchernya. Dia hanya bisa membeli produk gamis dewasa saja untuk mendapatkan vouchernya gitu. Jadi ini bisa 2 pilihan. Kalau saya biasanya bikin untuk seluruh toko. Nah, untuk spesifik biasanya saya di bagian combo. Nah, di sini untuk pengaturan diskon juga teman-teman bisa 2. Ada bisa voucher nilai uang atau persentase nilai voucher. Nah, kalau misalnya nilai uang di sini ya kan, teman-teman tinggal masukin aja nominalnya berapa mau dipotongan voucher. Kemudian misalnya ini segini atau segitu ya kan diskonnya. Kemudian untuk pesanannya berapa. Jadi misalnya nih teman-teman mau bikin untuk pembelian minimal 400.000, maka dia akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp5.000. Contohnya gitu ya. Nah, itu ya kalau misalnya kita pakai nominal. Kalau kita memakai persentase nilai voucher, maka misalnya gini, saya mau bikin diskonnya 10%. Ya kan? Kemudian diskon maksimal per pesanannya itu berapa gitu. Atau misalnya saya bikin 50% deh, 50%. Oke. Misalnya 50%. Diskon maksimal per pesanan itu sekitar. Nah, ini sebenarnya nggak bisa ya teman-teman, karena udah ada ketentuannya. Jadi walaupun misalnya teman-teman saya mau bikin diskon 50%, ini nggak bisa. Beda dengan di Shopee. Makanya kita coba buat di 30% ya. Jadi nggak boleh lebih-lebih. Jadi di sini saya bikin diskon 30%, ya kan? Bila pembeliannya mencapai 400.000, maka dia akan mendapatkan diskon 30%, tapi maksimalnya adalah Rp5.000. Kalau teman-teman mau berbaik hati gitu kan kepada calon buyer teman-teman, nggak mau pakai maksimal per pesanan, udah nggak apa-apa, tinggal dihapus aja. Gitu, tapi kan sayang juga ya, kalau misalnya cuma 5% gitu. Tapi saya bikin 30%, kemudian saya bikin 5.000. Jadi mau mereka sebanyak apapun, tetap mereka akan terpotongnya sebanyak Rp5.000. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian untuk total voucher yang dikeluarkan itu adalah, nah ini teman-teman, budget teman-teman tuh berapa? Kalau saya biasanya sampai segini nih saya keluarkan. Tapi ini biasanya nggak semua dipakai. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya
saya mau bikin 1.000 voucher, saya mau bikin 10.000 voucher. Tenang aja, itu semua voucher nggak akan dipakai sama calon pembeli teman-teman. Karena pertama, teman-teman kan buatnya secara berkala ya, 3 hari, 4 hari gitu kan, nanti berganti lagi gitu. Nggak akan semua dipakai. Tapi kalau kita membuat banyak untuk total vouchernya, maka si Lazadanya akan menaikkan toko kita. Kenapa? Mereka akan menganggap bahwa kita siap tempur nih, siap memberikan promosi yang gede nih buat calon pembeli kayak gitu. Makanya ini buat banyak-banyak aja. Tapi jangan khawatir, ini nggak akan digunakan semuanya. Nah, kemudian klik kirim kalau misalnya sudah ya, ini sudah kita pastikan lagi. Kemudian kita klik kirim. Oke, sudah berhasil selesai. Nah, mungkin kita akan coba ya untuk voucher di mana yang tadi untuk pilihan produk ya kita buat sekarang. Kemudian di sini misalnya voucher pilihan. Sudah, untuk periodenya mungkin saya bikin aja untuk periodenya itu dari hari besok ya. Dari hari ini aja, kemudian saya bikin sampai hari esok ya. Hari Senin deh. Saya coba. Oke. Oke, nah kemudian di sini ya kita mau bikin ke spesifik produk ya. Nah ini sama ya, sama teman-teman kurang lebih. Nah bedanya adalah nanti di bagian sini, kalau misalnya kita bikin di di spesifik produk ya, kita kirim, konfirmasi. Nah ini sudah masuk ya, tinggal di select produknya aja, bisa import by Excel, kalau misalnya teman-teman sudah punya data-datanya di Excel, bisa juga dari select produk. Saya select produk aja. Nah kemudian saya mau pilih produk yang misalnya ini yang sudah saya tentukan. Oke, kalau sudah dipilih tinggal klik konfirmasi. Maka ini adalah produk-produk yang nanti akan ditampilkan di, maksudnya yang akan sesuai lah voucher yang bisa diambil gitu ya tadi. Kemudian klik terapkan. Selesai. Nah itu adalah untuk yang voucher reguler. Yang vouchernya itu bisa digunakan khusus untuk produk-produk yang kita daftarkan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi voucher khusus produk tadi tidak akan tertampil di halaman depan. Karena kalau halaman depan ini hanya tertampil voucher yang berguna untuk seluruh produk saja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman klik ya di produknya, misalnya produk ini, maka dia akan muncul. Jadi vouchernya itu hanya akan muncul di produk-produk yang telah kita pilih tadi, yang telah kita pilih untuk dapetin vouchernya gitu. Jadi hanya di produk-produk yang terpilih. Misalnya tadi udah ada satu, kemudian saya masukin lagi. Nah, misalnya ini. Nah, ini ada voucher tokonya sebanyak 30%, maksimal 5.000 gitu. Jadi hanya produk-produk yang di pilihan kita saja vouchernya akan muncul. Jadi nggak akan muncul di halaman utama. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video hari ini mengenai bagaimana cara membuat voucher untuk pengguna di Lazada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Kemudian komen ingin video apa selanjutnya. Nah, jangan lupa juga subscribe dan aktifkan loncengnya agar nanti kalau ada video selanjutnya teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Saya Konitah Az-Zahra, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.